Selamat datang lagi di Cerita Mesin. Udah lama ya kayaknya nggak ada episode Cerita Mesin karena ada satu dan lain hal. Bukan begitu Pak Ri? Ya, jadi kali ini aku kedatangan tamu lagi. Masih dari teman-temanku juga, teman-teman kami. Mas Lutfi, Ya. apa kabar? Baik. Jadi ini temanku, namanya Mas Lutfi. Hari ini datang dengan Kalia. Iya, Kalia ini. Kalia. Kalia. Oke Mas, tanpa berlama-lama, monggo diceritain kenapa bisa Kalia. Oke. Sebenarnya itu awal mulanya nggak milih Kalia ya. Jadi memang dulu udah pengen beli mobil dan targetnya itu Kijang kapsul diesel. Kijang kapsul diesel. Ya. Karena memang pertimbangan memang mobil sub 3 ya. Nah, itu pasti. 7 seater. Itu pasti. Itu udah pilihan lah. Terus karena budget juga di harga segitu, dananya cukup segitu gitu loh. Berpikir ulang, apa nggak cari yang muda ya gitu loh. Udah sempet tergoyahkan tuh 7 seater tuh ke Brio CBU yang kecil, City car gitulah. Dananya terlalu ngepres nih ya kan, nggak nyampe juga di angka 90-an pada saat itu ya. Pas nyari-nyari itu lumayan ya. Iya, itu tahun berapa Mas berarti? Itu nyari 2021. Oke. 2021 itu nyarinya. Terus kakak itu kebetulan ngambil juga Kalia. Sebenarnya Kalia ini paling nggak suka adalah persnelingnya itu di tengah. Ya. Itu sih. Ya. Jadi dia ngambang ya. nyambung sama dashboard. Benar. Jadi maksud sih Kalia gitu loh. Itu jadi perdebatan juga. Selain buat fungsional, sangat fungsional. Cuman aku mikirnya ngambil ini mau dijadikan apa mobilnya. Meskipun pada saat itu nggak langsung dirubah, dimainin lah ya. Masih agak ada jeda lah. Cuman kan tetap nanti namanya setiap kendaraan yang aku beli itu pasti ada yang ini aku banget nih. Nah itu. Ini anak mobil banget, anak otomotif begini nih. Jadi sebelum mikir tuh apa ya yang cocok ya. Ya udah akhirnya ya udah sambil jalan aja lah gitu ya. Kita ambil yang ini tahun 2021 itu ya. Ini mobil tahun 2016. Kayaknya kali awal-awal ya. Kali awal-awal itu. Iya sih, benar sih. Tipe G. Ya, tipe G. Pada saat itu cuma ada E sama G. Nah, kalau soalnya secondnya itu sama Sigra sama. Sama. Kalau di pas secondnya udah sama jatuhnya harganya itu. Jadi aku milih Kalia aja. Kemudian tipenya paling tinggi. Dan kilometer paling nggak di bawah 100. Karena maintenance kan, perawatan. Betul. Dulu dapatnya itu 60.000 di harga 96. Ya oke lah. 96. Ya, 96 juta. Oke, diambil ternyata, dan pada saat itu pas ngambil belum bisa nyetir. Terus? Belum bisa nyetir itu. Jadi mobil ini dititipkan ke teman sambil belajar nyetir. Karena dulu waktu punya mobil itu bapak waktu SD, zaman SD belum, karena apa ya, belum butuh buat nyetir. Jadi ya udah nanti aja pas sudah punya mobil. Sampai akhirnya punya mobil malah belum bisa ya kan. Nah sambil jalan ya kan, jadi private dulu lah. Tuh ngambilnya 6 pertemuan cuman dipakai 4. Yang sisa 2-nya? Sisa 2 udah hangus. Tapi udah mahir. Udah. Nah, akhirnya bawa ini. Di pertama kali itu ya udah dibiarin dulu aja. Jadi yang penting punya mobil dulu gitu loh. Keluarga aman, kalau misalnya butuh mobil atau hujan gitu aman, pergi-pergi belanja dan sebagainya. Jadi ini di rumah dulu, yang penting ada mobil. Hal yang pertama kali memang aku incar tuh velg. Velg, karena kalau mobil itu auranya berubah dari velg. Karena kelihatan sih, langsung kelihatan berubah semua tampilannya. Nah, untuk memikirkan velg ini mau alirannya kemana nih, ya kan?
Karena pemilihan velg tuh penting juga. Penting, betul. Setuju. Mau yang lain-lainnya tuh tinggal ngikutin dari velg. Benar. Nah, karena kebanyakan Kalia Sigra itu mainnya street racing. Iya. Saya rasa bukan aku banget nih, jadi biar orang-orang itu tahu kalau itu mobilku. Betul. Ciri khasnya itu mobilku gitu loh. Dan sebenarnya makanya nggak bisa aneh-aneh juga, ya nggak sih? Iya. Karena udah jadi ciri khas. Betul. Nah, apa ya yang cocok gitu loh sama karakter mobil ini. Jadi beberapa gitu aku ngelihat mobil Kalia yang ganti-ganti velg itu aku ini lihat cocok nggak sih gitu loh. Pada akhirnya muncullah ini velg waktu itu awal-awal muncul. Jadi sebenarnya ini mirip RF ya, Rocky Foam gitu ya. Oh iya, betul. Ya mirip-mirip, cuman nggak yang 100% mirip. Memang ada pembedanya sama kalau yang di NK itu NT03. NK Spider, benar. Rally banget kan itu. Betul. Oke, tertarik ini juga karena ada turbofan. Aerotech. Oke. Aerotech kalau di HSR itu ya. Aerotech namanya. Ini HSR Boaveo yang speknya itu lebarnya 7 kan, kalau biasanya Kalia itu pakainya 6,5 paling banter. Nah ini 7 dan rata. Offsetnya? 42 T42 ya? T42 ya? Pasti sih, berarti pas sih. Pas banget. Kalau ya itu memang harus dipikirin juga. Betul. Yang kebanyakan pakai velg tapi keluar banget. Itu dia. Bener. Sayang banget tuh buat uang ganti velgnya tuh. Betul. Jadi ganti ini ban belum kepikiran yang ini sih, yang penting normal dulu aja karena memang budgetnya ngepas banget. Jadi ganti velg aja, ban nanti dulu lah ya. Nanti dulu. Jadi sambil jalan mungkin ketemu teman yang rekomendasi dengan harga yang lebih murah tapi kualitas oke nih. Bisa jadi kan seperti itu. Betul. Jadi ditahan dulu untuk bannya. Oke. Kalau velg, nah kan tadi Mas Lutfi bilang nih pemilihan velg nih ya kan berpengaruh. Nah setelah milih velg ini, kira-kira dikonsepinnya kemana mobilnya nih? Iya itu. Sebenarnya waktu ganti velg ini juga belum bisa nerima banget ya. Masuk nggak sih? Bener nggak sih keputusan untuk ganti ngambil velg yang ini? Karena memang untuk menerima velg ini nih butuh waktu lama. Kalau mungkin yang kayak street racing, TE atau CE itu tuh ganti velg langsung masuk. Udah, betul. Keterima lah. Cuman memang ini butuh waktu ya. Jadi cocok nggak sih? Bener nggak sih keputusan ini gitu loh. Akhirnya ya udah, kayaknya cocok aja gitu loh setelah ngelihat foto dan sebagainya. Jadi ya ya udah gini dulu aja. Oke. Nah, aku ketemu Mas Lutfi itu pas acara nyabar ya, nyarap bareng ya. Jadi itu posisinya gini, mobilnya masih tinggi. Dateng. Betul. Iya gak? Iya. Terus wah ngobrol gitu kan. Nyabar selanjutnya mulai ada perubahan. Mobil dipendekin. Mulai. Terus nambah lagi fog lamp. Udah mulai terarah nih. Kalau misalnya aku ngomong mobilnya arahnya agak rally style gitu, bisa nggak Mas? Menurutmu? Rally style mungkin nggak murni rally style ya. Mungkin memang ada yang di fog lamp depan sama RFL yang belakang. Nah itu aja. Kalau secara velg kayaknya kalau untuk rally nggak masuk sih. Cuman tapi aku belum nyoba sih, pengen dopnya ini mau tak lepas. Ala NK Spider gitulah. Jadi masuklah rally-nya mungkin seperti itu. Karena membuat ganti velg lagi aku masih belum kepikiran ganti. Ya masih dinikmatin lah Mas pakai ini. Sebenarnya kan kayak gini kan masih bisa dieksplor lagi kan Mas sebenarnya kan. Kira-kira mau ke arah mana gitu. Iya. Nah, ketemu Angga tuh mulai nih berpikir untuk mendekin kali ya. Dulu sebenarnya sudah mau kepikiran nih. Cuman takut salah bengkel. Takut salah bengkel daripada keluar lebih banyak, nggak sesuai hasilnya. Fitmentnya depan belakang ngawur ya kan. Udahlah,
nanti dulu aja itu masih kalau velg kan selera ya, Betul, mau di mana aja bebas gitu betul, loh. betul. Terus mendekin lah akhirnya. Iya ya, di acara nyabar keberapa itu yang di KFC kan kamu pertama kali datang mobil udah pendek. Udah pendek. Ya, kayaknya yang kelima ya. Kelima ya, Yang kelima, di KFC itu ya. Iya. Karena mobil teman-teman udah pendek semua kan. Akhirnya keracunan. Keracunan. Sebenarnya lebih kayaknya harus nih. Gitu. Kalau Iya keracunan sih. kayak udah niatan dari awal. Betul. Pendek tuh udah ada niatan. Betul. Karena dengan pendek segini aja juga kelihatan lebih manis kan daripada tinggi standar. Benar. Gitu loh. Oh iya, terus ban sekarang kamu pakai ban berapa Mas ukurannya? Ini bannya 195/55 ring 15. 15 ya. Nah, siapa tahu kalau misalnya ada yang punya Sigra Kalia mau ngikutin fitmentnya kayak gini, nih racikannya nih kurang lebih kayak gini nih ya, velg dan bannya. Oke. Terus berarti ini kamu pakai mobil ini udah berapa tahun Mas? Sekitar 4 ya? Iya 4 tahun. 4 tahunan ya? 4 tahunan. Selama 4 tahun ini ada kendala nggak Mas kalau dengan Kalia nih? Oke, untuk Kalia sendiri itu low maintenance ya sebenarnya. Low maintenance ya. Jadi dulu sempat ikut komunitas. Takutnya kalau ada trouble, ada apa-apa. Ternyata mobil ini tidak sama sekali. Jadi cuman ganti oli. Jadi kalau aku lebih hati-hatinya 5.000 udah ganti. Iya. 5.000 ganti. Kemudian aki sih. Aki paling 2 bulan sekali aku cek di tempat akinya sih. Iya sih. Gratis juga sih. Begitu. Iya. Karena emang ngerasain sih, aku juga ngerasain sih pakai Ayla itu juga low maintenance sih sebenarnya. Irit lagi kan? Irit banget. Irit. Pakai barcode bisa. Oh iya, betul. Sama mobilku juga bisa. Pakai barcode. Buat harian enak lah ya, Mas. Enak. Buat luar kota juga masih oke lah ya. Aman banget. Full muatan pun juga masih sangat aman karena memang fitmentnya ini tinggi dari pernya depan 2 jari, belakang 2,5. Itu masih sangat aman. Diimbangin ya kalau misalnya bawa barang dia hampir rata ya. Iya, hampir rata benar. Terlalu dangak jadi. Iya. Nah, terus kira-kira kedepannya nih apa nih yang kira-kira mau kamu tambahin lagi Mas dari mobil ini? Mungkin di belakangnya mau tak ratain ya, pakai spacer. Oke. Oh ini masih agak masuk ya? Masuk dikit. Itu sih belakangnya. Kemudian kalau upgrade di headlamp masih belum sih, nanti dulu ya. Oke. Ya. Oh ya, paling jauh kamu bawa mobil ini kemana Mas? Paling jauh cerita road trip paling di sekitaran Jawa Tengah sih masih Jawa Tengah ya? Jawa Tengah. Lewat tol sangat aman sekali. Iya. Kalau fitment segini, ban tebel, full muatan aman banget. Oh iya, mobil ini juga nggak keras ya? Maksudnya masih ya masih empuk kan? Masih ya buat keluarga bikin nggak mabuk lah. Itu dia, karena Mas Lutfi ini sudah berkeluarga. Ya. Jadi main mobil tuh harus nyaman. Kalau nggak kena protes. Betul. Kalau nggak kena protes. Iya. I see. Mungkin sama ini kali ya. Pandangan ganti kaca film yang depannya aja. Agak terang dikit. Ya, agak terang dikit. Iya sih, Mas. Kalau safety lah malamnya. Betul. Ini sekarang kamu pakai berapa, Mas? Ini mix sih. Depan itu 40. Yang di depan supir kanan kiri itu 60. Ke belakang 80. Iya. Iya sih. Karena jarang-jarang aku ngelihat Kalia atau Sigra yang didandaninnya menurutku proper gitu loh. Ya. Kembali lagi karena tadi ada gangguan teknis jadi harus kepotong. Karena kami masih belum profesional juga. Masih gitu-gitu juga. Jadi kan tadi aku sempat bahas ya bahwa Kalianya Mas Lutfi ini salah satu yang aku suka karena menurutku ini sesuai dengan preferensiku gitu loh. Bukan karena kan kebanyakan kalau Sigra Kalia tuh ya modifnya gitu ya Mas ya, personalisasinya ya street racing lah, ganti velgnya yang mungkin TE atau CE. Ini kan agak jarang ya Mas. Bener. Gitu loh. Aku senang sih gitu loh, senang. Nah, kan tadi kita udah bahas nih secara keseluruhan. Kira-kira apa aja sih Mas yang diganti selain dari velg sama ban? Yang udah kamu ganti nih. Velg sama ban ini kan memang include pada saat itu ya udah langsung ganti karena memang
ban itu udah waktunya 4 tahun nih. Oke. 4 tahun aku harus ganti. Karena resiko di jalan udah mulai retak-retak dan sebagainya. Betul. Nah, kemudian mendekin. Ada cerita unik sebenarnya mendekin ini. Gimana tuh? Mendekin ini itu jadi nggak pakai ini tabungan atau uang sendiri. Jadi jual mainan. Waduh. Jual mainan. Jual mainan buat mainan lagi. Iya betul, diputer lagi. Jadi Hot Wheels koleksian gitu daripada di gudang. Udahlah tak jual aja. Jadi sebenarnya lebih dari harga yang di ini sih. Lumayan. Jadi yang mendekinnya terus buat jalan-jalannya juga ada gitu. Karena balik lagi ya kan tadi udah kita sampaikan bahwa Mas Lutfi sudah berkeluarga. Jadi emang begitu ya cara izinnya ya Mas ya? Emang gitu. Ini tadi off kamera baru dibahas soalnya. Oke. Oh iya Mas. Kan tadi kamu bilang mendekin nih. Mendekinnya di mana Mas? Mendekinnya aku di Asam Mukti, Maguwoharjo. Bagus ya? Oke ya? Bagus. Lebih empuk dari yang standarnya menurutku ya. Jadi depan ini 2 jari, belakang itu 2,5 jari. Tuh, berarti ini ganti per ya Mas ya? Bukan per standarnya dipotong kan? Yang depan ganti per, yang belakang dipres. Oh, dipres. Nah, itu dia. Di siapa tahu yang punya Sigra atau Kalia yang mau fitment segini tetap nyaman bisa tuh ke Asam Mukti. Ini nggak di endorse ya. Ini kita membantu referensi daripada salah bengkel kan? Betul, ini udah terbukti. Nah terus apa lagi nih Mas? Kan aku udah ngeliat nih di depan ada penambahan fog lamp. Fog lamp pakai yang biasa-biasa aja. Harganya paling 200-an ya di online shop ada itu. Jadi awalnya nongol nih. Awalnya nongol pakai bracket dan sebagainya. Tapi karena kalau lewat antara pagar sama mobil kan selisihnya dikit tuh. Nyenggol gitu lah, nggak enak. Benar. Akhirnya dipesekin aja lah di dalamnya. Agak dimasukin, berarti motong bemper dikit ya? Nyowak grillnya aja. Nyowak grillnya dikit aja. Ya? Oke. Cowak di lem gitu aja sih. Jadi nggak pakai dudukan lagi. Oke. Terus kalau tak lihat lampu juga udah diganti? Lampu ini pakai H4 yang ala-ala biled. Oke. Jadi sebenarnya kalau dari diameter dari headlampnya itu nggak cukup. Jadi ini nyowak dulu. Nyowak dikit ya? Nyowak dikit, baru dimasukin ini bisa. Tapi kalau Avanza Xenia langsung ya? PNP. I see. Oke. Ini garapnya di? Garapnya sama temen. Teman kita juga gitu. Iya. Bisa dipanggil ya? Bisa dipanggil. Cowok panggilan soalnya. Karena kerjanya juga rapi kan Mas? Rapi banget. Jadi memang awalnya itu aku masang lampu footlight atau ambient dalam gitu. Biar kalau nyari-nyari barang gampang. Oke. Jadi awalnya yang di footlight di row depan sama tengah. Tapi karena belakang itu buat bagasi, jadi aku tambahin tuh lampu. Oke. Bagasinya juga. Iya. Biar lebih terang. Jadi kalau nyari barang-barang apa gitu gampang lah. Iya. Nah, itu ngerjainnya di teman kita namanya Okta, Mas Okta. Nanti ada nama Instagramnya di sini apa di mana, Mas editor tolong. Siapa tahu kalau misalnya ada yang mau pasang lampu atau ini fog lampnya juga sama dia. Nah, tuh. Fog lamp sama nyowakin H4-nya itu sama ambience-nya juga ya yang di dalam ya. Iya. Terus aku juga ngeliat di belakang ada penambahan RFL. Itu juga masang sama Okta apa? Ya, kalau RFL-nya untuk buat nyalain sama Okta. Sama Okta ya. Nah, instalasinya, tapi kalau untuk dudukannya aku buat sendiri. Nah, itu dia. DIY-nya keren ya bapak-bapak ya. Sebenarnya itu inspirasi dari Mas Adi KZ. Nah, itu. Starlet-nya ya? Starlet-nya itu. Cuman kan pakai Defender ya beliau. Nah, karena budgetnya sekali lagi minimalis tapi hasilnya tetap maksimalis. Nah, itu jadi pakai yang murah-murah aja. Oke. Itu kisaran berapa Mas yang RFL-nya? Yang ini kamu beli 200-an ya? 200-an ya? 200-an. Nah, penempatannya ini juga nggak di bagasi. Kalau biasa kan ditempel di ini ya, belakang bagasi gitu ya, jadi kelihatannya pakai dudukan apa sih? Yang jepit itu kan. Buat ini ya, buat apa? Antena. Nah, kalau ini ditaruh di samping plat nomor. Iya. Karena plat nomor yang ini udah dipendekin. Oke. Maaf jatuh. Oke, lanjut lagi. Terus apa lagi Mas selain itu? Oh, sama plat belakang, plat JTM.
pendek ya, pendek. sama frame-nya ya. Frame. Oke. Kalau dari interior dalam? Interior dalam paling cuman kaca film aja sih. Kaca film aja ya. Kaca film aja. Oke. Nah, itu sedikit dari detail part-part yang udah diganti dari mobilnya Mas Lutfi. Terus kira-kira apa lagi nih Mas yang kedepannya ada project selain tadi kan kaca film mau diterangin sedikit? Iya betul. Kira-kira apa lagi nih Mas yang mau kamu tambahin atau mau kamu arahin kemana gitu konsepnya? Jadi memang kaca film mau diterangin yang depan biar lebih enak aja pandangannya. Terus yang belakang mau ditambahin spacer kali ya biar rata fender. Nanti kalau ada uangnya agak lebih ganti ban kali ya yang kotak gitu. Berarti kira-kira bayangannya pakai apa SX tuh? Kalau yang murah meriah paling Delium ya. Oke, Delium ya. Berarti semi slick ya? Semi slick ya. Delium. Iya. Iya sih. Paling apa ya? Sama ini sih, dopnya mau aku buka. Jadi nanti biar baut-bautnya kelihatan. Jadi ala-ala rally looknya itu dapat kelihatan. Iya sih. Nggak nambah matte flap Mas? Matte flap masih itu sih ya? Masih bergejolak sih. Cocok nggak gitu loh. Karena memang kan drastis tuh. Betul. Langsung kelihatan banget sih. Langsung kelihatan banget. Aura rally-nya tuh kelihatan. Betul. Tapi kayaknya sih cocok sih Mas, kan depan udah ada fog lamp. Iya bener sih. Ya bisa lah dipikir-pikir dulu. Yoi, bisa. Karena kalau ini kaliannya modelnya begini, kalau kemarin ada Sigra, itu punya teman kita juga. Kalau mau tahu namanya Sigra bapak-bapak, kemarin itu dia pakai Potenza Rally, itu udah gila keren banget sih. Iya. Keren. Nah itu tuh, pokoknya dua Kalia dan Sigra itu yang menurutku aku suka gitu loh konsepnya. Oke. Kira-kira apa lagi Mas yang mau ditambahin? Nambahin nggak banyak sih. Soalnya aku juga untuk mobil ya udahlah. Jadi pandangannya apa yang mau diganti segitu aja. Nah, soalnya kalau kepengen kayak gitu nggak ada habisnya. Bener banget. Karena ini disesuaikan dengan budget juga ya. Iya betul. Itu. Ya, lanjut lagi. Nah Mas, tadi kan aku udah nanya nih kira-kira apa yang mau ditambahin. Nah terus aku merhatiin nih, ini kayaknya mobil kinclong banget. Ini apa rahasianya nih Mas? Ya ini sebenarnya kalau awal-awalnya itu ya tetap ada suril-surilnya ya. Jadi aku ngambil memang ini mobil memang X-nya tuh kepanasan terus. Kejemur, jamur dan sebagainya. Jadi aku memutuskan untuk coating sama teman kita di Clean Freak. Nah, Clean Freak ya. YK ya. Iya, Clean Freak YK. Mas Nanda ya. Mas Nanda bener. Jadi nanti di sini juga ada nama Instagramnya. Siapa tahu mau coating, mau poles juga bisa ya di sana ya. Bisa banget. Harganya bisa langsung kontak aja. Nah, terjangkau ya? Terjangkau sekali. Dan garapannya memang bagus kok, rapi. Bagus. Itu. Jadi kalau aku lihat ya, mobilnya bener-bener terawat. Konsepnya beda dari yang lain. Ya aku seneng lah kalau ngeliat mobil ini tuh. Ngeliat mobil Mas Lutfi itu seneng sih. Gitu. Mungkin sedikit banyaknya itu cerita dari Mas Lutfi. Iya. Sampai kita ketemu lagi di episode selanjutnya. Kita bahas mobil teman kita lagi juga. Terima kasih banyak Mas Lutfi hari ini udah datang. Siap. Udah berbagi cerita di Cerita Mesin. Ya. Dan bisa jadi referensi juga buat teman-teman yang punya Kalia atau Sigra mau didandanin. Tadi juga udah ada referensi bengkelnya ya Mas. Bener. Sekian dan terima kasih. Dah.